Ntar, tim ZGDX pun membahas tentang perjalanan karir Si Cheng pada zaman dulu, pada saat menjadi pemain e-sport di Korea, serta kolaborasi hebat antara Si Cheng dan Paus. Di sini pun terlihat Si Cheng sedikit flashback tentang kenangan masa lalunya bersama Paus. 이분은 겨황입니다. 게임 아이디는 리준허. Selanjutnya flashback cerita di mana Si Cheng dulunya adalah seorang pemain TAT saat di Korea. Dia selalu berlatih dengan giat untuk menjadi seorang pemain e-sport profesional. Waktunya dihabiskan untuk berlatih dan berlatih. Di sini dia menjadi akrab dengan Lee Gyun-hyuk atau Paus. Di sini keduanya menjadi akrab dan belajar serta berlatih bersama-sama. Si Cheng dulunya hanya sebagai pemain cadangan. Dia hanya bisa menonton pertandingan para teman-teman setimnya di ruang tunggu. Saat tim TAT memenangkan pertandingan, dia pun hanya bisa menjadi pemain cadangan. Namun di sini, Lee Gyun-hyuk, sahabatnya selalu merangkul dirinya, hingga di titik di mana tim TAT kalah dalam pertandingan, dan Paus merasakan tangannya mulai sedikit bermasalah. Dia pun meminta pelatih untuk mengizinkan Si Cheng main di babak berikutnya. Pelatih menyetujuinya. Si Cheng sedang tampil di babak selanjutnya, permainan pun dimenangkan oleh tim TAT. Dia sangat senang akan kemenangan perdana di atas panggung. Paus sangat bangga terhadap sahabatnya tersebut. Semenjak saat itu, keduanya selalu bergantian menjadi pemain dalam setiap babak. Berita ini pun menjadi heboh karena penampilan menakjubkan dari Cheeseman dan Hierophant. Mereka berdua saling bergantian bermain, membawa tim TAT yang menjadi pemenang dan memperoleh piala. Saat wawancara pemain, Lee Gyun-hyuk juga selalu membanggakan dan memperkenalkan Si Cheng kepada semua penggemar. Sampai-sampai Tai saja dikesampingkan. Si Cheng semakin terkenal dan memperoleh banyak fans. Mulai saat itu, keduanya dijuluki sebagai pasangan bayangan dan cahaya. Hingga di satu titik di mana Si Cheng mendengarkan berita tentang antusias pemain e-sport di Tiongkok, namun minim akan pemain berbakat. Saat itu dia mulai ragu untuk melanjutkan karirnya di tim TAT. Lee Gyun-hyuk saat itu pergi bersamanya. Setelah keduanya selesai bermain, Lee Gyun-hyuk sempat bertanya siapa pemain utama berikutnya. Di sini Si Cheng mengatakan kepada Lee Gyun-hyuk bahwa dia akan kembali ke negara asalnya. Lee kaget namun dia menghargai keputusan Si Cheng. Dia pun berharap dia akan bertemu kembali dengan Si Cheng di pertandingan berikutnya. Ia sangat excited untuk mengalahkan Si Cheng. Keduanya pun berjanji akan bertanding kembali suatu saat nanti. Setelah itu pun mereka berpisah. Si Cheng mendapatkan panggilan dari salah satu pemain YQBC yang meminta pertolongannya karena Lee menghilang di tempat pusat perbelanjaan. Mereka kesulitan karena penerjemah mereka telah kembali. Akhirnya Si Cheng memutuskan untuk pergi membantu. Tong Yao melihat Si Cheng keluar, dia pun menghampiri Si Cheng dan Si Cheng ingin kemana. Si Cheng menjelaskan bahwa dia akan membantu mencari Paus. Setelah itu Tong Yao berusaha bersikap baik kepada Si Cheng dan mulai mengingatkannya untuk bawa payung supaya tidak flu. Si Cheng bingung kenapa Tong Yao tiba-tiba perhatian. Dia memperhatikan sekeliling. Setelah itu, Si Cheng membuka ponselnya dan berkata, dia tidak perlu bersikap baik karena aku tidak akan mengubah aliasnya. Tong Yao kesal dan mempersilahkan Si Cheng untuk segera pergi. Si Cheng tiba di pusat perbelanjaan. Dia yang sudah mengenal karakter Lee langsung tahu Lee berada di mana. Keduanya pun bertemu dan berbicara soal Liga Nasional yang akan mereka ikuti. Lee sangat bersemangat untuk mengalahkan Si Cheng dalam Liga Nasional Tiongkok. Si Cheng tidak gentar sama sekali, malah mengeluarkan kata-kata sombongnya. Meskipun keduanya ini adalah saingan, namun mereka berdua adalah sahabat dekat dan akan bertanding secara sportif. Tong Yao menyadari cuaca sudah mulai turun hujan. Dia agak khawatir Si Cheng terkena hujan, namun Lu Ye berkata mobilnya sudah dicuci, jadi dia tidak pergi menggunakan mobil. Tiba-tiba Xiaorui muncul dan bertanya siapa yang akan bisa menjemput Si Cheng di pusat perbelanjaan. Yang lainnya hanya melihat Xiaorui dan tidak merespon. Akhirnya, Xiaorui meminta Tong Yao untuk pergi. Tong Yao awalnya menolak dan berkata dia sibuk. Xiaorui tidak mau tahu dan tetap meminta Tong Yao untuk pergi. Karena sebelumnya, Si Cheng yang menemaninya berbelanja kebutuhannya.
Dia meminta Tong Yao untuk tahu balas budi. Tong Yao akhirnya setuju, namun dia masih cerewet dan berkata yang aneh-aneh, karena selama ini mereka menganggap dia pendek. Tong Yao pun pergi ke pusat perbelanjaan. Saat sampai, dia mencoba menghubungi Si Cheng namun tidak terhubung. Dia bertemu dengan ketua YQBC dan bertanya di mana keberadaan Si Cheng. Keduanya pun bertemu Si Cheng dan Lee. Si Cheng melihat Tong Yao sudah datang, dia menghampiri Tong Yao. Tong Yao memperhatikan boneka kelinci memeluk wortel yang dipegang Si Cheng. Si Cheng pun mengalungkan boneka itu. Tong Yao malu dan segera mengajak Si Cheng untuk pergi. Hujan semakin deras. Si Cheng menyadari Tong Yao kedinginan. Dia pun melepaskan jaketnya dan memberikan kepada Tong Yao. Setelah itu dia memayungkan Tong Yao untuk berjalan pulang. Lee memperhatikan itu dan tersenyum. Hujan reda, mereka pun sama-sama berjalan pulang. Selanjutnya, mereka membahas tentang pertandingan. Tim YQBC bisa berharap di undian yang didapatkan bukanlah tim ZGDX, karena dia merasa tim ZGDX tidak terkalahkan. Tong Yao sempat menyinggung soal tim CK, namun Lee mengalahkan tim CK sangatlah mudah. Bahkan ketua YQBC mengatakan mereka selalu menang melawan tim CK saat pelatihan. Tong Yao pun kaget mendengarnya. Si Cheng yang sombong berkata, "Kau tidak mendengar? Mereka bilang kita tidak terkalahkan." Namun di sini Si Cheng sepertinya flu dan bersin. Tong Yao pun berkata, "Makanya jangan sombong, akhirnya flu juga kan?" Setelah itu, Si Cheng mengembalikan rubik kepada Lee dan berkata sampai jumpa di pertandingan. Saat masuk ke dalam markas, Xiaorui dan Xiaopeng menghampiri mereka. Xiaorui menyadari Si Cheng terkena flu. Dia meminta Si Cheng untuk minum obat, jangan sampai flu saat ambil undian besok. Si Cheng pun kembali ke kamarnya untuk mandi air panas. Xiaorui dan Xiaopeng aneh melihat boneka yang dipegang oleh Tong Yao. Xiaopeng sangat iri melihat Tong Yao diberikan boneka oleh Si Cheng. Dia pun memaksa Tong Yao untuk menyerahkannya. Tong Yao pun menolak dan mereka berdua akhirnya malah kejar-kejaran. Tiba di acara pencabutan undian, kebetulan yang jadi MC adalah pacarnya Aijia, yaitu Jin Yang. Selanjutnya para MC meminta pemain untuk naik ke atas mengambil undian. Saat CK diminta untuk ambil undian, Jian Yang berniat naik ke panggung. Di sini trio ZGDX malah saling ledek dengan Jian Yang. Setelah tim CK mengambil undian, selanjutnya ketua ZGDX pun diminta mencabut undian. Tim ZGDX pun mendapatkan undian tim A. Anggota ZGDX sangat takut melihat ekspresi Si Cheng saat naik di panggung. Tong Yao yang kepo bertanya ada apa dengan Si Cheng. Si Cheng menjelaskan dia menahan batuk dan bersin. Hal ini menyiksa sekali. Tong Yao masih sempat berkata, "Jadi itu alasanmu mengeluarkan aura pembunuh." Si Cheng kesal banget mendengar kata-kata Tong Yao. Si Cheng yang memejamkan matanya sejenak, tapi Jian Yang nampak selalu memperhatikan ke arah Tong Yao. Si Cheng menyadari Jian Yang memperhatikan Tong Yao. Si Cheng pun bertanya kepada Tong Yao, "Apakah hubungan kamu dan Jian Yang belum kelar? Kenapa dia selalu memperhatikan dirimu?" Tong Yao langsung menepis dan berkata sepenuhnya mereka sudah selesai atau berakhir. Dia tidak peduli karena mereka bagaimanapun akan bertemu di final. Si Cheng berkata kita akan bertemu di pembukaan pertandingan nasional. Tong Yao malah makin kaget. Selanjutnya, tim ZGDX mengumumkan Tong Yao yang terpilih menjadi pemain utama karena Shikigami yang dimilikinya lebih unggul dibandingkan Luye. Luye pun menerima keputusan tersebut dan menjadi pemain cadangan. Tong Yao sangat senang dan yang lainnya juga menyemangati Tong Yao. Lau Ke menyambut kedatangan Tong Yao. Tong Yao berkata, "Aku kan sudah bergabung lama." Semuanya pun tersenyum. Si Cheng juga berkata semangat kepada Tong Yao. Hari H pertandingan dimulai. Orang tua Tong Yao sangat bersemangat untuk menyaksikan pertandingannya. Para anggota juga siap. Mereka pun bersiap-siap untuk naik ke atas panggung. Ini adalah pertandingan pertama Tong Yao. Dia nampak sedikit gugup. Dia bergumam tanpa henti tentang hero-hero lawan mereka. Tong Yao pun merasakan ada yang aneh dari perutnya. Saat bersiap masuk ke panggung, Tong Yao mematung. Si Cheng memegang kepalanya dan berkata bersemangat dan jangan takut. Mereka pun mendapatkan sambutan yang meriah dari para penonton. Tong Yao terlihat sekali di kamera kalau dirinya sangat gugup. Mereka pun telah menduduki kursi mereka masing-masing. Xiaopeng menyadari Tong Yao yang gugup. Tong Yao berkata, dia sangat gugup dan rasanya ingin memuntahkan makanan siang mereka.
Xiaopeng merasa Tong Yao benar-benar gugup parah, padahal mereka tidak ada waktu untuk makan siang sama sekali. Si Cheng pun tersenyum melihat kegugupan Tong Yao. Caster lainnya menyadari Tong Yao gugup, mereka mengira Tong Yao gugup karena dia salah satu wanita di pemain tersebut. Jian yang berkata tidak ada hubungannya soal dia wanita atau bukan. Di mana-mana orang tanding pertama kali wajar saja ia merasakan gugup. Tong Yao merasa benar sekali apa yang diungkapkan oleh Jin Yang. Tong Yao yang polos tiba-tiba berbicara di mic, semua bengong karena mic sudah nyala. Tong Yao masih menyemangati diri sendiri. Setelah itu, semua pun memilih karakter. Si Cheng nampak ingin segera menyelesaikan pertandingan. Dia menolak memilih hero yang disarankan oleh Dewa Ming. Tong Yao merasa si Cheng ini sombong sekali. Si Cheng malas meladeni omongan Tong Yao. Selesai memilih hero Yauko, penonton dan caster kaget akan pilihan hero si Cheng. Mereka menerka-nerka apa maksud dari hero yang dipilih oleh si Cheng ini. Pertandingan hampir dimulai namun Lau Mau merasa hero mereka berbanding terbalik dengan hero lawan. Si Cheng sakit kepala dan meminta mereka segera cepat karena dia ingin segera menyelesaikan pertandingan dan pulang tidur. Tong Yao pun juga merasa harus cepat karena dia sakit perut dan ingin segera Si Cheng pun bingung apa maksud dari Tong Yao itu. Tong Yao berkata dia ingin buang air besar. Xiaopeng pun berkata kamu tidak sadar ya, semua ini akan masuk ke rekaman kompetisi. Lau Mo pun mendesak pihak belakang layar untuk menayangkannya. Tong Yao pun memohon untuk di-cut bagian tersebut. Si Cheng merasa dia sangat ribut dan memintanya diam kalau tidak akan keluar di celana. Dia saking malunya sampai ingin mengundurkan diri dan digantikan oleh Lu Ye. Si Cheng berkata sudah terlambat. 好吧，这段还是剪掉。裤子上。来吧，我想回家。晚了。